Bagaimana dengan nasib umatku, kata Rasul. Yang ditanya umatnya. Kemudian kata Jibril, ya Rasulullah, saya pernah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad berada di dalam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa li jami'i akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin. Wa nakhususan ila al imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Syaraf bin Syaraf an-Nawawi, wa nakhususan ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina bil akhas min haji Siti Isa wa bi haji Mawardi bi syamsyuri bi Haji Ahmad Fadil bi Haji Amr bi Haji Ali Shalihan bi Haji Muzakki musan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'i asatidina wa li jami'i man allamani. Wa nakhususan ila Haji Raden Abdul Mujib bin Haji Abbas bin Haji Khazim Khairuddin wa Haji Haji Abdul Salam. Allahumma anfa'na bi ulumihim wa barakatihim wa asrarihim. Al-Fatihah. Ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Sabtu 31 Juli menghujung bulan Juli, mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan memasuki bulan yang baru Allah tambah keistiqomahan kita, Allah anugerahkan kesehatan untuk kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, kekuatan, keikhlasan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kita tetap istiqomah hadir di majlis al-barakah untuk mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Mudah-mudahan ini menjadi ziyadah, tambahan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab, salah satu kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam mudah-mudahan
senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tanpa pernah bosan kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita menjadi tanda bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita senantiasa dicintai oleh beliau, dirindukan oleh beliau, diingat oleh beliau, dan kita kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali bab tentang bab istihbabi su'ali ahli al-maridi wa aqaribihi anhu wa jawabil mas'uli. Bab disunnahkannya bagi kaum muslimin bertanya kepada keluarga orang yang sakit, kepada kerabat-kerabat orang yang sakit tentang keadaan orang yang sedang sakit. Wa jawabil mas'ul, dan bagaimana orang yang ditanya itu menjawab ketika ditanya tentang keluarganya yang sakit. Nah, ini yang akan kita bahas. Kadang ada orang yang sakit, tetangga yang sakit, ada teman yang sakit, ada kaum muslimin, muslimat yang sakit. Kadang kita tidak peduli. Padahal salah satu hak sesama muslim, ketika ada yang sakit maka kita mengunjunginya, atau ketika belum bisa dikunjungi maka setidak-tidaknya kita menanyakan kabar tentang orang yang sakit tersebut kepada kerabatnya. Itu adalah hak sesama muslim, hak dan kewajiban di antara orang-orang muslim. Makanya alhamdulillah kita di Indonesia ini berbeda dengan di negara-negara muslim pada umumnya. Jadi sudah menjadi budaya di Indonesia ini, ketika ada orang sakit kita berbondong-bondong untuk datang menjenguknya. Hebatnya lagi kalau di tempat tiang, di tempat asal tiang di Madura, sakit katanya sudah positif corona masih dijenguk. Ini hebat di tempat kita seperti itu. Jadi masih dijenguk aja. Sehingga di sana biasa. Namun di sini jangan ditiru. Isolasi mandiri kok dijenguk nih. Kemudian kita juga mendoakan orang yang sedang sakit. Insya Allah nanti bab-bab selanjutnya kita akan membahas doa atau ucapan apa yang kita baca ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Kadang ketika kita menjenguk orang sakit, kadang justru kita tidak memberikan hiburan kepada orang yang sakit tadi ini. Datang ke rumah sakit misalnya, sakit apa bu? Ditanya, sakit apa bu? Kita ini asam lambung, ada juga livernya, nyaut satunya. Hati-hati bu, kemarin ada tetangga saya asam lambung juga liver, di rumah sakit seminggu meninggal. Nah ini gitu. Jadi jangan memberi rasa putus asa kepada orang yang sakit.
berikan keyakinan kepada orang yang sakit bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkannya. Ucapkan kata-kata yang membuatnya tenang, berikan ucapan sabar kepadanya. Nah, itu adalah salah satu cara kita menjenguk, tata cara kita menjenguk orang sakit. Begitu juga yang sakit berbaring, namanya orang sakit kan tidak enak makan. Yang jenguk, masya Allah, ada apel krauk di depannya. Ini penjenguk yang tidak punya adab namanya. Juga ketika menjenguk orang sakit, salah satu adabnya jangan banyak ngomong sama orang yang sakit, ditanya. Artinya jangan sering diajak ngobrol yang lama. Lihat kondisinya. Tapi hebatnya di sini, rumah sakit sudah membatasi pengunjung loh. Ini kamar ini penuh nih. Lagi. Dan masa-masa pandemi apalagi ini kan batasnya cuma 2 orang. Bagi pasien di luar COVID kan cuma 2 orang. Aduh, satu pickup kita bisa masuk nih. Jadi kadang kita tidak memperhatikan tata cara itu. Hadis 393. Rawaina fi sahihil Bukhari, kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pernah yang ceritakan tentang profil Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, anna Ali ibn Abi Thalib, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajaihi alladhi tuwfiya fihi. Ketika Rasulullah sakit detik-detik terakhir Rasulullah wafat, menjelang wafat, yang selalu menemani ini putrinya Siti Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali, suami daripada Siti Fatimah, yang paling sering mendampingi Rasulullah. Suatu ketika Sayyidina Ali keluar rumah, keluar dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu, selama masa sakit ini di luar rumah Rasulullah, karena kebetulan Rasulullah ini wafatnya juga di rumahnya istri beliau yang bernama Siti Aisyah. Di rumah beliau, di luar rumah beliau ramai para sahabat, tapi tidak masuk. Hanya beberapa orang yang memang diizinkan untuk masuk. Sudah banyak di luar nih. Setiap Sayyidina Ali keluar, ditanya oleh para sahabat ini tentang keadaan Rasulullah, karena saking khawatirnya para sahabat dengan keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Hasan, hei Aba Hasan, hei bapaknya Hasan. Sayyidina Ali ini terkenal dengan sebutan Abul Hasan karena putranya salah satunya bernama Hasan. Putra tertuanya ini adalah Sayyidina Hasan. Ya Abul Hasan, ya Aba Hasan, ya Aba Hasan.
Kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala asbaha bihamdillahi bari'an. Itu jawaban Sayyidina Ali. Keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha bihamdillah, masih dalam keadaan hamdillah, menyebut memuji nama Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bari'an, beliau baik-baik saja. Beliau mulai membaik. Beliau mulai sembuh, kata Sayyidina Ali. Dari hadis niki, ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah kita hendaknya menanyakan keadaan orang yang sedang sakit, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita, entah kerabat kita, entah saudara kita yang jauh, atau tetangga kita di rumah sakit misalnya, kita sudah menjenguk misalnya, besoknya anaknya datang, ini tanya, gimana keadaan mamamu, gimana keadaan papamu, gimana. Lah ini adalah sebuah kesunahan bagi kita sesama muslim untuk menanyakan keadaan orang-orang yang sedang sakit. Yang kedua, mengenai jawaban. Keluarga yang ditanya, ini jawabannya harus tetap bersyukur kepada Allah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun keadaan beliau, meskipun sakit, beliau ini adalah sakit yang pada nantinya membawa beliau meninggal dunia, beliau tetap mengucapkan syukur kepada Allah. Begitu juga keluarganya Sayyidina Ali sebagai perwakilan keluarga yang ditanya oleh para sahabat tadi ini, asbaha bihamdillah, asbaha bihamdillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tetap bersyukur kepada Allah. Atau ketika ditanya gimana keadaannya, alhamdulillah sudah baikan, alhamdulillah sudah membaik. Ini bisa mengandung makna memang keadaannya sudah membaik, atau mengandung makna tafaul, ya, agar menjadi doa dan menjadi sehat beneran. Jadi mengeluarkan kalimat-kalimat optimis. Ini ditanya keluarganya, gimana keadaan mamamu? Nggak tahu dah tante, mungkin tidak lama lagi mama saya. Kadang ada yang seperti itu. Yang keluar bukan kata-kata optimis, yang keluar bukan kata-kata semangat, yang keluar bukan kata-kata penuh harapan kepada Allah, tapi justru sebaliknya, yang keluar adalah kalimat-kalimat keputusasaan. Kita dilarang untuk berputus asa, walaupun toh akhirnya nanti keluarga kita itu meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Nah, itu adalah adab bagi kita yang memiliki saudara, tetangga, kerabat yang sakit. Hendaknya kita bertanya, menunjukkan rasa peduli kita kepada orang tersebut. Begitu juga orang yang ditanya, ini juga harus menjawab dengan jawaban-jawaban yang baik. Otomatis kalau dijawab, alhamdulillah bayan, alhamdulillah mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau dijawabnya seperti tadi nih,
Nggak tahu dah, kayaknya dokter sudah menyerah, bla 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 bla. Maka orang yang nanya, sudahlah sabar ya, pasrah. Akhirnya yang nanya juga nggak optimis juga akhirnya. Jadi tetap harus ada rasa optimisme. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah. Tadi Sayyidina Ali karamallahu wajhanihi yang ditanya ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit sehingga beliau meninggal dunia. Makhluk terbaik, manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Beliau adalah basyarun la kal basyar. Beliau sama seperti kita manusia, tapi tidak sama seperti manusia pada umumnya. Manusia tidak ada yang kekal, begitu juga dengan Rasulullah. Andai kata orang ini bisa abadi hidup di dunia, maka yang paling berhak adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya selepas Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar ini, Sayyidina Umar bin Khattab, karena banyak prasangka dari orang-orang munafik bahwa Rasul SAW ini tidak lama lagi akan meninggal dunia. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada, tidak, Rasulullah ini akan sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Dia tidaklah meninggal, hanya pergi menjumpai Allah sebentar dan nanti akan kembali lagi. Terus mengucapkan kalimat-kalimat itu, tidak mempercayai bahwa Rasulullah SAW meninggal. Sampai akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar, karena rumahnya Sayyidina Abu Bakar niki di dataran tinggi. Beliau dengan kencangnya membawa kudanya sampai akhirnya masuk ke dalam, sampai di kediaman putrinya Siti Aisyah. Kemudian masuk ke dalam dan menyaksikan, memeluk jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Abu Bakar meyakini kalau Rasul SAW sudah wafat. Lalu Abu Bakar keluar, kemudian mengatakan, "Hei Umar, diam engkau ya Umar." Sehingga orang-orang meninggalkan Sayyidina Umar dan berkumpul di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Jika kalian semua menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Namun jika kalian semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Zat yang maha kekal abadi." Artinya apa? Rasulullah tetaplah manusia biasa yang mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada saat itu manusia terbaik telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah, sedikit kisah tentang sakitnya Rasulullah SAW ini mulai sakit sejak tanggal 29 bulan Safar, di penghujung bulan. Beliau sakit kurang lebih antara 13-14 hari, sehingga pada bulan berikutnya, bulan Rabiul Awal, pada tanggal 12 di hari Senin, Rasulullah SAW meninggal dunia. Pada saat itu, pada tanggal 29 Safar, Rasulullah pulang sehabis menghadiri pemakaman di pemakaman Baqi di Madinah. Pulang dari sana, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah demamnya tinggi sekali, panas sekali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga Rasul niki banyak-banyak istirahat. Namun selama 11 hari lamanya Rasul masih menjadi imam sholat. Di setiap waktu sholat bersama para sahabat, Rasul masih melaksanakan sholat berjemaah. Sebelum akhirnya Rasulullah mengisyarahkan agar Sayyidina Abu Bakar menggantinya untuk menjadi imam sholat pada saat itu. Sampai terakhir pada subuhnya tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin, ketika para sahabat hendak melaksanakan sholat berjemaah, karena memang antara masjid dengan rumahnya Rasulullah, jadi di area Raudhah sekarang ini kan memang dekat. Sayyidina Abu Bakar sudah siap-siap menjadi imam. Rasul dari belakang dari rumahnya membuka tabir melihat sahabat yang sedang sholat. Sayyidina Abu Bakar merasa kalau Rasul membuka tabir, mundur lagi ke sebelakang, karena Abu Bakar ini mengira Rasulullah akan datang ke masjid. Namun Rasulullah sekali lagi memberikan isyarah agar mereka para sahabat ini melanjutkan sholatnya dengan dipimpin oleh Abu Bakar. Terus mereka sholat. Sementara di waktu duha, matahari mulai meninggi, sinar matahari mulai panas. Sahabat semuanya berkumpul di depan rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu yang ada di dalam hanya beberapa orang, termasuk Siti Aisyah, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Siti Fatimah. Sempat beberapa kali Rasul berbisik kepada Siti Fatimah, "Wahai anakku, aku tidak lama akan meninggal dunia." Nangis Siti Fatimah, nangis Siti Fatimah. Namun setelah itu Rasul berbisik lagi ke Siti Fatimah, "Wahai anakku, jangan khawatir. Di antara seluruh keluargaku, engkau yang akan menyusulku lebih dulu, dan engkau akan menjadi pemimpin wanita-wanita muslimah." Kemudian tersenyum Siti Fatimah. Siti Fatimah tersenyum senang karena lebih dulu berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat maut datang ke dalam ruangan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam terbaring, melihat malaikat maut datang sendirian, Rasulullah bertanya, "Kenapa Jibril tidak menemanimu?" Rasulullah bertanya malaikat Jibril, "Kenapa malaikat Jibril tidak menemanimu?" Malaikat Jibril sedang bersiap-siap di langit menyambut roh manusia terbaik. Akhirnya malaikat Jibril turun, datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun ke kediaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun menyaksikan detik-detik terakhir bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dicabut rohnya. Kemudian mulailah malaikat maut mencabut roh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu Rasul sempat bertanya kepada "Ya Jibril, apakah nanti hak-hak yang akan aku dapatkan ya Jibril?" "Ya Rasulullah, engkau akan disambut oleh para malaikat. Ya Rasulullah, seluruh pintu surga terbuka untukmu ya Rasul. Kapanpun melalui pintu manapun engkau akan masuk ke dalam surga." Rasul tidak menunjukkan
rasa kebahagiaan, seakan-akan Rasul menunggu jawaban itu tidak seperti itu. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, apa engkau tidak senang mendengar semua itu ya Rasul? Apa kata Rasul? Bagaimana dengan nasib umatku, kata Rasul. Bagaimana dengan nasib umatku, kata Rasul. Yang ditanya umatnya. Kemudian kata Jibril, ya Rasulullah, saya pernah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad berada di dalam semuanya. Sebelum umat Muhammad masuk ke dalam surga, kata Allah, maka aku haramkan surga itu bagi siapapun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum bahagia karena ada jaminan kita umat Muhammad, kita yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasul tidak minta jaminan keluarganya. Rasul tidak minta jaminan khusus kepada orang-orang terdekatnya. Tapi yang diminta jaminan sebelum meninggal dunia adalah umat-umatnya. Segeralah malaikat maut ini mulai menjalankan tugasnya, mulai menarik ruhnya. Dan Rasul juga merasakan rasa sakit yang luar biasa. Andai kata Rasul meminta agar ketika dicabut itu tidak terasa, maka Allah akan memberikan itu. Namun justru Rasul mengatakan hal yang berbeda. Aduh, begitu dahsyatnya syakaratul maut ini, kata Rasul. Timpakan semua rasa sakit ini kepadaku, tapi jangan untuk umatku, kata Rasul. Lagi-lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam peduli kepada umatnya. Makanya umat Rasulullah, orang-orang yang beriman, meninggal membawa iman, ini ketika dicabut begitu lembut. Kenapa? Karena Rasul meminta, sudah timpakan semuanya untuk rasa sakit ini, kata Rasul. Ringankan umat-umatku ketika syakaratul maut, kata Rasul. Ditarik, mulai dicabut. Siti Fatimah hanya bisa memejamkan matanya. Sayyidina Ali hanya bisa menunduk saat itu. Bahkan malaikat Jibril hanya bisa berpaling, tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa engkau tidak melihatku ya Jibril? Apakah engkau membenciku ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, siapa yang tega melihat keadaan kekasih Allah seperti ini? Siapa yang tega melihat kekasih Allah dicabut nyawanya seperti ini? Siapa yang tega melihat kekasih Allah mengeram kesakitan seperti ini, merasakan kesakitan seperti ini? Tidak tega malaikat Jibril untuk memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya roh dicabut, kaki Rasulullah mulai dingin, dada Rasulullah mulai dingin sampai dadanya, kaki sampai dada sudah tidak bisa bergerak, nafas sudah sampai di sini. Sesekali Sayyidina Ali melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berpesan, usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Usikum bis salati wa ma malakat aymanukum.
Aku berwasiat kepada kalian, kepada umat-umatku, kepada kalian semua, bisolati. Perhatikan masalah sholat. Jangan buat main-main tentang sholat. Wa ma malakat aimanukum. Dan perhatikan tentang kaum-kaum yang lemah. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Itu yang dipesankan baginda Nabi Muhammad SAW. Terus malaikat mau terus menjalankan tugasnya sampai di penghujung baginda Nabi Muhammad SAW dicabut ruhnya, ditarik ruhnya. Lagi-lagi beliau ingin berucap sesuatu dan Sayyidina Ali kembali mendekatkan telinganya kepada lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang terdengar? Rasul SAW mengucapkan, ummati, ummati, ummati. Lagi-lagi kalimat ummati. Lagi-lagi Rasul SAW yang diingat adalah umatku. Lagi-lagi Rasul SAW yang dipedulikan adalah umatnya. Lagi-lagi Rasul SAW yang dikhawatirkan adalah umatnya. Maka ketika kita bertanya siapa orang yang paling mencintai kita, bukan orang tua kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita. Yang paling mencintai kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau yang paling mencintai kita. Beliau bukan hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi beliau juga menyelamatkan kita di akhirat. Beliau menunggu umatnya semuanya di pintu surga. Beliau enggan masuk ke dalam surga sebelum nanti semua umat-umatnya ini berhasil beliau selamatkan. Sampai nanti ada orang yang terakhir kali masuk surga. Ketika hendak dihisap lagi, orang ini orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian setelah selesai naik lagi ke dalam, ketika diangkat kembali, kemudian ditimbang kembali, masih lebih berat amal jeleknya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan sesuatu dari sakunya, kemudian ditaruh di timbangan amal baik itu tadi. Kemudian seketika timbangan amal baiknya ini menjadi lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Ternyata apa yang dimasukkan oleh Rasul itu adalah simpanan solawat dari orang yang tadi niki ahli maksiat niki tadi. Jangan dikira solawat yang kita baca itu tidak berguna nanti di akhirat. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka banyak-banyaklah bersolawat agar kelak kita menjadi orang yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh beliau, menjauhi semua larangan-larangan beliau. Perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia tidak pernah berjumpa dengan beliau, mudah-mudahan kita kelak dipertemukan
Kita tidak pernah melihat wajah indah beliau. Mudah-mudahan kita kelak ditakdirkan melihat wajah beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkumpul di dalam surga bersama beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teruslah istiqomah berbuat baik, ya, khususnya istiqomah dalam sholatnya, istiqomah di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sekian pembahasan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan Sabtu mendatang, mudah-mudahan barokah manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.